Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita akan berada pada sisi di mana antara baik dan buruk itu sangat sangat beda tipis kondisinya. Ada beberapa pihak yang mungkin maksudnya baik tapi diterima dengan buruk, atau sesungguhnya maksudnya buruk tapi malah diterima dengan baik. Artinya ada kesalahpahaman dari sisi persepsi menerima. Ada yang mungkin dikondisikan untuk diarahkan ke yang baik tapi tidak mau karena ada faktor kedekatan yang kurang dekat. Atau dalam bahasa sekarang mungkin disebutkan tidak semua maksud baik bisa diterima dengan baik. Tapi justru maksud buruk tapi dikondisikan dengan kemasan yang baik, sehingga mereka tidak tahu kalau itu buruk. Dan yang paling penting saat ini adalah mempelajari cara-cara hidup, sangat penting dilakukan oleh siapapun. Anak-anak kita juga harus diberikan pengertian-pengertian bahwa hidup ini ada dua sisi. Ada orang yang baik, tapi juga ada orang yang bermaksud baik, tapi mungkin kita menerimanya juga kurang baik. Karena sebenarnya keburukan itu tidak ada. Karena Allah itu menciptakan hal yang sifatnya kebaikan. Wallahu jamalun yuhibbul jamal. Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Proses-proses yang terjadi saat ini adalah bahwa manusia itu kadang mementingkan dirinya dan tidak mementingkan pada pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang terdekatnya. Nah, kebenaran-kebenaran yang ada itu sangat absolut. Nah, padahal manusia itu sudah mengerti kalau kebenaran itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita menerimanya menjadi sesuatu yang berbeda karena prinsipnya adalah kebenaran itu harus menguntungkan, padahal tidak semua kebenaran itu menguntungkan. Sebagaimana hadis menyatakan qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar walau pahit. Kultural atau kebudayaan atau akulturasi kebudayaan itu akan terjadi minimal ketika manusia yang menjadi pelaku budaya itu tidak mau menjalankannya dan berbenturan satu dengan yang lain. Sehingga perlu sebuah kebijakan, perlu sebuah aturan-aturan yang memodifikasi aturan itu, sehingga ketika memang budaya itu tidak pas dan tidak sesuai dengan ranah kehidupan masyarakat, maka supaya tidak dilaksanakan. Atau setidaknya misalnya adanya budaya-budaya yang sifatnya misalnya minum-minuman keras, atau kemudian anak sudah diajari dengan sesuatu misalnya berjudi. Kalau dulu zaman Wali Songo dulu kan, ketika ada orang yang meninggal, sebelum Wali Songo datang kan, mereka 7 hari 7 malam itu molimo ya, artinya ya berjudi, ya minum minuman keras, ya yang lainnya ya. Madat, madon, main, minum itu kadang dikondisikan. Tetapi ketika ada Wali Songo datang memberikan pengertian bahwa kalau mayit ini di hari yang pertama sampai hari ke-7 itu mereka mengalami ujian yang berat, cobaan yang berat, sebagaimana orang yang atau kelep apa itu kalau bahasa Indonesianya itu masuk ke lautan. Nah, masuk ke lautan itu mereka kan susah, mau nafas juga susah, mau bagaimana juga tidak bisa, karena ya itulah posisinya orang yang meninggal seperti itu. Sehingga orang kan baru bertanya, loh, lalu bagaimana kalau ada anggota atau anggota kita yang mungkin keluarga atau apa yang ada musibah seperti itu? Ya 7 harinya tetap digunakan, tapi mereka berdoa dan mengadakan selamatan. Kalau sodakoh mungkin orang Jawa agak susah, karena itu bahasa apa sodakoh itu. Tapi kalau mengatakan selamatan, agar apa? Agar selamat
Lu gimana caranya? Itu caranya dengan nyembelih ayam atau nyembelih kambing, kemudian ngundang orang, diajak berdoa, membaca Al-Quran atau kalimat thayyibah yang lain. Dan mendoakan si mayit. Maka ada tradisi seperti itu. Tradisinya tidak dibuang, tapi isinya itu diperbaiki. Yang tadinya madat, main, minum, dan yang lainnya, sehingga diisi dengan membaca Al-Quran. Wah, membaca Al-Quran kok susah ya? Itu akhirnya orang bilang, gini aja kalau membaca Quran susah, Quranan. Quranan itu gimana? Ya maka kalau membaca Quran ya tidak hanya pada saat itu saja, saat ada musibah saja. Maka setiap hari baca Quran. Kalau sudah sudah sampai pada sisi kebiasaan, maka namanya di orang Jawa menggunakan istilah Quranan. Kayak misalnya kita baca Yasin, kalau memang sudah terbiasa ya ngomongnya yuk kita Yasinan. Tahlil itu ya tahlilan. Karena apa? Mereka mengkondisikan segala sesuatunya supaya apa? Masyarakat itu tidak terkesan memberatkan dirinya sendiri. Maka saya juga menyarankan kalau ada seripah seperti itu, ada kondisi misalnya orang saudara kita ada yang meninggal, dzurriyyahnya, keluarganya, itu jangan hanya nun sewu mengaruh atau hanya bagai ketamu itu. Bagai ketamu itu menyambut, nah bahasanya menyambut. Tidak hanya menyambut tamu saja, monggo lenggah, kemudian ketika Yasin atau tahlil atau baca Quran itu dimulai, justru mereka tidak mau membaca. Justru yang menjadi dzurriyyah ini mereka diminta atau berpartisipasi untuk membacakan Quran misalnya. Oh, yang lain ini surat Ali Imran, oh, yang dzurriyyahnya ahli warisnya mengatakan usah yang Al-Baqarah saja. Yang panjang, yang paling panjang, yang paling banyak. Sehingga dalam kemasan-kemasan tertentu ini orang tidak merasa terberatkan. Karena apa? Ya, karena itu dzurriyyah, karena itu keturunannya. Sehingga proses-proses birrul walidain ini sudah ditanamkan oleh para alim, para ulama, para kiai kita itu lebih awal. Karena di situ ada istilah awaladun solihun. Bukan au kiayun atau au ulamaun solihun. Tapi anak yang soleh. Anak yang soleh itu harus dirintis dari awal. Bagaimana mengkondisikannya? Ya kebiasaannya saja. Membaca Quran misalnya setiap hari. Sekarang ini bahasa engkeknya, bahasa ngetrennya itu one day one juice. Ya. Wah kok susah ya one day one juice ya. Ya one day one ayat, satu hari satu ayat. Itu berapa selesainya? Ya nggak usah mikir selesainya kapan. Yang penting baca-baca saja. Ya ini penting kaitannya karena apa? Kita ini semakin di era global seperti ini, di era perkembangan modern seperti ini, kadang terlalu meremehkan mana yang tradisi-tradisi, mana yang tidak dan seterusnya. Itu kadang diremehkan. Kayak kemarin misalnya orang yang terlalu makrifat, misalnya mungkin kalau terlalu makrifat, wah saya sudah nelpon Gusti Allah misalnya, loh, lah ya enggak apa-apa karena memang sudah nelpon, karena memang dia punya nomornya, nggak apa-apa. Kita pun sebenarnya juga punya. Bagaimana komunikasi dengan Allah? Dengan apa? Dengan sholat. Lah kalau yang lain bagaimana? Ya saya tidak tahu. Mungkin dia punya cara yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi yang kita tahu adalah komunikasi dengan Allah. Kanjeng Nabi juga mencontohkan dengan sholat. As-sholat li-dzikri. Sholat itu ingat pada Allah. Jadi apapun kondisinya ya kalau Kanjeng Nabi melalui sholat mestinya kita juga sama seperti Kanjeng Nabi yang mencontohkannya. Ya terlepas ada cara lain mungkin Allah tunjukkan. Nah itu kita tidak tahu atau tepatnya saya tidak tahu. Sehingga yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memikirkan ke depan untuk bagaimana supaya budaya-budaya yang baik ini tidak hilang, tidak lekang dengan
kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan musik itu haram Pak, begini malahi gitu, tidak baik dan sebagainya. Pertanyaan sekarang adalah musik yang seperti apa? Kalau yang tabla itu mungkin ya ada kondisi mungkin tidak begitu. Ya mungkin ada kondisi duk atau ya apa namanya sesuatu yang haram ya. Tapi ketika gamelan itu dalam hadis dalam ini kan tidak ada asarnya, tidak ada petunjuknya misalnya. Oh gamelan itu haram, lu gimana? Nggak ada tuntunannya kok, nggak ada aturannya kok diharamkan. Sehingga para wali songo itu menggunakan wayang atau gamelan itu sebagai sarana untuk mengajak orang Jawa beribadah. Karena orang Jawa kalau sudah pakai gamelan, karena gamelan itu buatnya juga susah, nabuhnya juga susah. Karena harus ngelaras. Nah, ngelaras itu harus mengerti bagaimana nutnya, selindro kayak gini, pelok kayak gini. Dan uniknya gamelan Jawa itu tidak ada naik setengah, adanya naik sewilah. Nah, kalau oktav, kalau do re mi fa sol la si do kan ada oktavnya, mungkin naik setengah oktav, satu oktav dan seterusnya. Kalau gamelan itu tidak. Kita yang harus menyesuaikan dengan aturan. Sebagaimana gamelan itu sebagai meteran. Nah, ukuran itu yang harus menyesuaikan dengan meterannya. Artinya apa? Kalau ukurannya kurang ya sudah, berarti kalau gimana kalau meterannya yang menjadi pedoman, kalau misalnya ukuran yang menjadi pedoman ya berarti meterannya yang diketok, yang dipotong, kan nggak bisa demikian. Sehingga proses-proses yang sedang berlangsung sekarang adalah bagaimana kita mengondisikan bahwa kalau Kanjeng Nabi ngendika antum a'malu bi umuri dunyakum, Anda lebih tahu akan kepentingan duniamu, mestinya kita harus memahami kondisi seperti ini. Tidak boleh sedikit-sedikit, wah nggak boleh ini haram, dosa dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti inilah jangan kita jadikan generasi kita ke depannya menjadi generasi yang ekstrim. Atau bahkan karena apa? Kalau misalnya orang kemudian di Indonesia kok tahu-tahu menyebutkan Islamofobia. Islamofobia itu orang yang benci terhadap Islam. Itu pertanyaan kita, di mana ada aliran seperti itu? Ada orang yang membenci Islam seperti apa? Kita ini sudah berdiri, negara ini sudah lama loh berdiri. Kalau sampai ada yang mengatakan benci terhadap Islam, benci terhadap, padahal nun sewu, orang yang dikomentari itu mungkin agamanya juga Islam. Ya entah itu Islam bagaimana ya, kita selama itu agamanya Islam kan kita nggak boleh menjelek-jelekan mereka loh. Agamanya juga sama. Syahadatnya juga sama. Sholatnya insya Allah sama. Zakatnya yang mungkin berbeda jumlahnya, tapi konsepnya sama. Puasanya juga sama, hajinya insya Allah juga sama. Tidak mungkin misalnya, oh karena orang Jawa hajinya di Gunung Merapi. Ya enggak lah, haji tetap di Tanah Haram sana, Makkah, Madinah. Jadi yang paling penting bagaimana kita memberikan pengertian-pengertian yang eksklusif, pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak kita supaya apa? Supaya anak kita itu mengerti. Oh, yang dimaui oleh orang tua saya ini seperti ini. Sebagaimana dulu orang yang sudah menganut thariqah tertentu karena hubungan komunikasinya dengan Allah sangat baik, sehingga nyebut Allah, Allah, Allah itu agak susah. Maka beliau menyebutnya hu, 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 hu. Jadi kata Allahu, 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 Allahu. Ya itu karena dia kalau bahasanya itu pakai domir, domir sa'an. Jadi Allah itu dikondisikan disebutnya hu. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Sehingga proses ini memberikan penjelasan juga pada kita bahwa memang kalau kita ingin mengkritisi sesuatu, pahami dulu ilmunya dulu. Kalau memang tidak mengerti, ya kita bilang saja, oh saya tidak ngerti ilmunya. Saya tidak memahami itu, atau saya belum menemukan dalilnya, atau seperti apalah. Jangan sampai mengatakan langsung mufonis, wah kalau tidak seperti ini haram.
Lu lah jangan begitu ya. Karena kita ini berada pada ranah yang menurut saya kita ini belajarnya masih seberapa toh. Mungkin kalau saya sih, saya mengatakan bahwa ya banyak hal yang saya kritisi karena memang saya ilmunya belum sampai. Sehingga wajar lah kalau saya mengkritisi misalnya, orang ini sholatnya kok lambat, atau sholatnya kok cepat, atau bagaimana. Bacaannya kok seperti ini. Ya karena saya belum menguasai qiraah sab'ah, sehingga ketika orang membaca seperti ini saya mengatakan salah. Misalnya qul huwallahu ahad lillahu samad, misalnya wadduha dibaca wadduhi, walaili idza saji dan sebagainya. Kalau saya sudah menguasai qiraah sab'ah, itu saya akan memahami, oh ternyata bacaan seperti ini ada. Hanya karena belum lazim di masyarakat, sehingga ini menjadikan sesuatu yang sepertinya tidak wajar, walau benar. Karena kalau kita ingat, saudara-saudara kita mungkin di Sulawesi, untuk mengatakan dot itu agak susah. Tot misalnya. Ya wadolin, walatolin gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi mengatakan Ahmad, itu nggak bisa, amang. Ya, bedu Ahmad, nah, itu artinya bedu Ahmad, jadi namanya bedu amang. Jadi konsep-konsep berpikirnya ya seperti halnya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau mengatakan alhamdulillah ya susah. Mau tidak mau ya alkamdu. Apa kita harus menyalahkan itu ya? Ya menyalahkan ya boleh-boleh saja. Tetapi karena kita sudah tahu, oh karakter lidah Jawa itu memang berbeda dengan lidah Arab. Lisannya orang Jawa berbeda dengan lisannya orang Arab. Jadi kita harus memahami itu. Loh masalah diterima tidak itu kan urusan Allah, bukan urusan saya atau bukan urusan kita. Wajar saja. Kalau ada sholat begini-begini, ya monggo-monggo saja. Karena itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Dan itu menjadikan kita lebih paham. Semakin kita mengerti akan kondisi lingkungan kita, semakin kita memperkaya atas referensi, semakin kita banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang mendalami ilmu-ilmu tertentu, insya Allah kita akan semakin kasaf. Karena dalam kehidupan ini kita walaupun ya persekian menit kita harus mengalami kasaf. Kita harus betul-betul mengalami bahwa kita ini benar-benar makhluk. Nah, yang mampu untuk menghadap Allah. Makrifat ya kadang-kadang saja, nggak perlu sering lah, tapi kadang-kadang mungkin kita merasa ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa puasa misalnya, masih bisa beribadah, masih bisa sholat. Berapa banyak teman-teman saya yang masanya sholat malah beliau tidak sholat, padahal bisa dan mampu. Tapi mengatakan, belum penting, besok kalau sudah tua. Alhamdulillah kita masih disadarkan dalam proses ini. Kita tidak perlu menunggu, karena ya kalau sampai tua, kalau enggak bagaimana? Nah itulah yang menjadi perhatian kita sama-sama. Mari kita jadikan sesuatu yang sifatnya prinsip, ya tetap prinsip. Tetapi kalau dalam bahasa saya, Arabnya digarap, Jawanya digowo gitu. Jawanya tetap di Jawa, tetap dibawa untuk kepentingan-kepentingan ibadah. Karena nuwun sewu, orang Jawa itu kalau misalnya untuk pakai pakaian yang Arab itu susah, terutama di daerah pedesaan. Mau ngarit pari, mau derep, itu akan susah sekali. Maka nuwun sewu bajunya yang jubah itu diketok, diganti baju biasa. Baju gamis biasa, yang penting tertutup aurat saja, itu akan lebih sederhana. Ya karena kalau orang tandur, matun atau mencangkul di sawah, di tegalan, terus menggunakan pakaian-pakaian yang sebagaimana dilakukan di Arab, itu ya akan sangat susah sekali. Tidak bermaksud mendiskreditkan apapun, tapi dalam hal ini kami mencoba atau kita bersama-sama untuk mengkondisikan bahwa yaitu tadi, mana yang adat, mana yang ibadat, itu perlu kita sampaikan juga kepada halayak, kepada masyarakat. Oh ini ibadah loh, sholat ini ibadah. Oh tapi pakaiannya ini, oh ini pakaian ini adat saja.
Kalau Nun sewu, Kanjeng Nabi dulu kan kalau ibadah haji kan naiknya unta. Lah sementara kita ini sekarang dari Indonesia naiknya pesawat. Lah apa tidaknya untuk Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi dulu juga tidak ada pesawat. Dulu Kanjeng Nabi itu tidak ada ONH, ongkos naik haji. Kita ada sekarang ONH itu. Lah apakah seperti itu tidak bertentangan? Apakah itu tidak bid'ah dan seterusnya dan seterusnya? Maka perlu ada pengertian-pengertian yang mendasar yang dijadikan sebagai pijakan agar kita lebih mampu untuk bisa mengatasi permasalahan hidup kita. Karena di mana kita berada, maka budaya kita ya budaya yang ada pada diri kita, ada di daerah kita. Mungkin ada di budaya Timur Tengah yang tidak pas, misalnya kayak Kanjeng Nabi ngendika makan dengan 3 jari. Ya kalau di Mekah mungkin kalau di Mekah sana, yang di Arab sana mungkin yang di dahar kurma. Jadi kalau kurma itu ya pakai 3 jari bisa. Terus bagaimana kalau di Jawa ini suguhannya mie godok, mie goreng, soto, bakso. Ya repot kita kalau harus pakai 3 jari. Dan sampai akan berapa lama kita makannya. Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Perlu kita kondisikan sama-sama. Jadi kalau ada budaya baik, strategis, bisa mengedukasi masyarakat, maka pertahankan. Tapi ketika budaya itu justru merusak tatanan, ya tidak usah dipakai lah. Karena itu kan tinggalan zaman-zaman lampau. Tapi juga kita tidak boleh merasa yang paling benar. Mari kita diskusikan. Kira-kira kalau dilaksanakan itu madharat sama maslahatnya banyak mana? Ini hasanat apa sayiat? Nah ini kan penting. Penting dipelajari, penting disikapi. Dan pemimpin kita juga harus begitu. Harus berpikir, dalam bahasa Jawa namanya menggalih. Menggalih itu manah menggalih. Artinya memanfaatkan intelektualnya, memanfaatkan spiritualnya, memanfaatkan emosionalnya. Ketiganya dicerdaskan untuk bisa membangun masyarakat. Maka dalam kondisi ini mari kita upayakan, kita beri pengertian kepada semua pihak agar bisa menerima satu dengan yang lain. Kalau misalnya tidak sepakat, mari kita diskusikan dengan baik. Semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa sama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Agar kalau ada teman-teman kita yang saat ini mungkin secara permasalahan belum terpecahkan, ada sesuatu yang masih ada dalam pribadinya, ada masalah-masalah yang belum tuntas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian yang win-win solution, yang baik untuk semua pihak. Dan andai kata ada utang piutang yang belum selesai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian yang baik. Yang terakhir, saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah mendukung acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.